Desa Mekarmanik adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Cimenian, terletak dekat dengan metropolitan Bandung namun dikenal sebagai wilayah yang terisolir. Desa Mekarmanik saat ini memiliki 16 RW dan 59 RT dengan luas wilayah sebesar 75 km. Dan sebagian besar wilayah di sekitar hutan atau tepi merupakan lereng dengan ketinggian berkisar dari 600 hingga 1200 di atas permukaan laut. Metode penelitian yang kami gunakan yakni wawancara stakeholder dan masyarakat setempat, serta observasi langsung kondisi rumah masyarakat. Mata pencaharian masyarakat di sini mayoritas merupakan pertanian. Iklim dan lahan yang mendukung merupakan keunggulan yang dimiliki Desa Mekarmanik. Pertanian di Desa Mekarmanik sudah tergolong maju. Hasil produksi pertanian sudah diekspor mulai dari ke Bandung, Bogor, hingga lintas pulau, yakni di Kota Padang. Hasil pertanian paling banyak jumlah produksinya yakni bawang merah. Terdapat segelintir pabrik produksi rumahan seperti bawang goreng, keripik yang tumbuh di desa ini. Budaya di Desa Mekarmanik memiliki budaya bertani yang sudah turun-temurun. Kemampuan mereka dalam bertani diajarkan oleh keluarga ketika menginjak dewasa. Selain faktor ekonomi, faktor budaya bertani yang cenderung membuat masyarakat Desa Mekarmanik yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan formal hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor terakhir yakni aksesibilitas. Walau Desa Mekarmanik cukup dekat dengan perkotaan, namun jalan berbahan beton dari Desa Mekarmanik menuju perkotaan bahkan baru dibuat sejak sekitar 1 tahun yang lalu. Hal ini menghambat masyarakat desa mendapat pengaruh kebiasaan perkotaan, termasuk pendidikan formal. Warga Desa Mekarmanik memang mayoritas kurang terbuka akan pendidikan formal. Berdasarkan dari cerita anggota desa, adanya program yang pernah mereka jalankan berupa bus peminjaman buku keliling sempat ditolak oleh penduduk desa setempat. Bahkan sempat adanya rumor beredar bahwa program tersebut sebenarnya adalah taktik penjualan anak yang menunjukkan keterbelakangan perdesaan ini. Sejak beberapa tahun terakhir, sebenarnya masyarakat desa mulai terbuka dengan pendidikan. Apalagi semenjak Odesa tumbuh di perdesaan ini. Adanya program seperti beasiswa sekolah dan perpustakaan keliling yang Odesa bentuk membuka pikiran masyarakat dan meningkatkan harapan anak-anak di desa ini untuk melanjutkan pendidikan. Kepala Desa Mekarmanik mengakui bahwa jumlah penduduk miskin di Desa Mekarmanik tidaklah banyak. Sedikit yang namanya miskin di kampung itu kan mungkin kalau orang kota lihatnya rumahnya gubuk gitu kan, semrawut lah, tapi kan belum tahu dia tanahnya luas, kambingnya banyak, sapinya banyak. Nah seperti itulah. Gimana cara pandangnya aja gitu kan. Kalau yang nggak tahu mah cuman ngelihat wah rumahnya juga gubuk, kumuh gitu, itu kan belum tahu selusur di dalamnya itu kan dia itu tanahnya banyak, terus ternaknya juga banyak. Nah seperti itulah ya. Tapi ada sih emang yang benar-benar ada. Hal ini bertentangan dengan berita yang kami dapatkan di media populer yang menyebutkan bahwa penduduk dari Desa Mekarmanik yang berstatus miskin. Akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke organisasi masyarakat yang menerbitkan media populer tersebut yang juga berlokasi di Desa Mekarmanik. Organisasi tersebut bernama Odesa. Odesa Indonesia adalah gerakan sosial yang tujuannya untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi kerusakan lingkungan. Berdasarkan data Odesa yang terbaru, diketahui sebanyak 2.000 kakak tergolong miskin. Sedangkan dari data BPS tahun 2019 didapatkan data 1.164 kakak tergolong miskin. Data yang mereka peroleh ini diketahui diambil langsung oleh mereka, digunakan untuk kebutuhan pemberian sembako dari ormas tersebut kepada masyarakat membutuhkan. Karena terdapat adanya perbedaan informasi ini, akhirnya kami memutuskan untuk cek langsung kondisi penduduk Desa Mekarmanik dengan melakukan pengambilan data melalui wawancara masyarakat serta observasi kondisi rumah penduduk. Menurut Odesa, Kampung Tareptep merupakan salah satu kampung di Desa Mekarmanik yang jumlah warga miskinnya cukup banyak. Akhirnya, kami pergi ke Kampung Tareptep dipandu oleh salah seorang relawan Odesa. Ternyata untuk pergi ke Kampung Tareptep perlu naik ke atas lagi mendekati perbukitan.
Jalan menuju kampung Taraptep tidak mulus, banyak berlubang dan penuh tanjakan. Sesampainya di kampung Taraptep, kami bertemu dengan salah satu warga, yakni Mang Toha. Mang Toha mengakui bahwasannya kampung Taraptep banyak yang miskin penduduknya. Di sini warganya banyak yang tidak bersekolah. Menurut pandangannya, kemampuan mencari uang tidak harus didapatkan dengan menimba pendidikan formal. Mang Toha sendiri pun tidak bersekolah, ia mengaku hanya seorang lulusan SD. Belum puas, kami selanjutnya mengobservasi langsung kondisi rumah di kampung Taraptep. Kami menggunakan indeks MPI sebagai parameter untuk menilai apakah masyarakat tersebut tergolong miskin atau tidaknya. MPI melihat kemiskinan dari faktor pendidikan, kesehatan, dan kualitas kehidupan. Untuk subaspek kesehatan, diketahui bahwa posyandu di sini sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Terdapat 16 posyandu dalam satu RW di sini. Jumlah MCK diketahui tidak mencukupi kebutuhan. Sebagian besar dari pengembangan MCK diambil alih oleh pihak Odesa dengan anggaran dari Odesa itu sendiri. Salah satu narasumber yang kami wawancarai yang termasuk dalam kategori rumah tidak layak memiliki kondisi rumah dengan atap berlubang terbuat dari tanah liat, dinding rumah berbahan dasar kayu, serta kondisi kamar mandi di luar rumah yang terhubung dengan septic tank. Lokasi rumah cukup sulit diakses, harus menuruni dan menaiki bukit, serta lokasi parkir terintegrasi yang lokasinya cukup jauh dari rumah narasumber. Namun narasumber mengaku sudah merasa terbiasa dengan keadaan seperti ini sehingga tidak menganggap hal ini sebagai masalah. Kondisi masyarakat yang seperti ini cukup dapat perhatian dari pemerintah dibuktikan melalui adanya program bantuan dari pemerintah seperti program pemberian pupuk gratis atau Sibedas, program pembagian benih jagung gratis, dan pemberian alat pertanian oleh Dinas Pertanian. Program ini dialokasikan kepada Ketua Kelompok Hotani Desa Makarmanik. Selain itu, juga terdapat bantuan yang langsung turun kepada perempuan desa setempat seperti pemberian polybag beserta berbagai macam bibit dan pemberdayaan mengenai langkah dalam bertani dari organisasi bawahannya Odesa dinamakan Kelompok Tani Pekarangan. Secara garis besar, kami meninjau 5 poin utama penilaian Women Empowerment Index, yakni Life and Good Health, Education, Knowledge, Labor and Financial Inclusion, Participation in Decision Making, dan Freedom of Violence. Life and good health sangat bersinggungan dengan kondisi finansial dan lingkungan yang ada. Di luar dari kesehatan dan kondisi tempat tinggal yang telah dijelaskan pada penilaian kemiskinan desa, pernikahan dini merupakan salah satu indeks yang spesifik menilai kehidupan dan kesehatan yang baik bagi perempuan. Pernikahan dini masih marak dilakukan walaupun data yang ditemukan tidak ada. Kami melihat secara nyata bahwa pada desa yang kami kunjungi, yaitu Desa Taraptep, terdapat setidaknya 4 rumah yang melakukan pernikahan dini dari 10 rumah yang kami lewati. 2 dari 2 perempuan yang kami wawancara pun secara langsung melakukan praktik pernikahan dini. Selanjutnya akan dibahas terkait pendidikan. Dengan data yang ada, ditemukan tingkat pendidikan secara garis besar mengalami penurunan jumlahnya pada tingkat SMP. Namun, perempuan memiliki angka yang bila dibandingkan dengan laki-laki, jumlah partisipannya dalam tingkat SMP sangat berbeda. Selanjutnya mengenai Labor and Financial Inclusion. Pertama akan dibahas terkait pekerjaan. Memang pekerjaan perempuan desa banyak yang merupakan buruh tani atau petani, namun sesuai data yang ada, mayoritas tetap adalah seorang ibu rumah tangga. Dalam membahas inklusivitas, kita juga perlu membahas terkait upah yang tidak sesuai antara perempuan dan laki-laki, di mana laki-laki berkisar antara 70-100 ribu per harinya, dan upah buruh perempuan yang sebesar 40-60 ribu per harinya. Dalam membahas inklusivitas, kita juga perlu membahas terkait upah yang tidak sesuai antara perempuan dan laki-laki, di mana laki-laki berkisar antara 70-100 ribu per harinya, dan upah buruh perempuan yang sebesar 40-60 ribu per harinya. Suami ibu yang menjadi ketua kelompok, terusan suami ibu meninggal, dia digantikan dengan ibu menjadi ketua kelompok Tani Trimurti di sini. Nah, gitu. Walaupun capaian tersebut perlu diapresiasi, seperti Ibu Nung dan lainnya, kami menemukan posisi-posisi pengambil keputusan dan politik yang dimiliki perempuan yang kami temukan sangatlah bergantung dengan suami atau kerabat laki-laki. Namun kami menemukan juga adanya penggerak sosial perempuan dari kegiatan Odesa, walaupun tetap dipantik dan difasilitasi oleh tim Odesa. Pemberdayaan perempuan yang berjalan dapat disimpulkan terbatas dan hanya mencakup sedikit bagian dari potensi perempuan yang ada. Untuk menciptakan kondisi di mana perempuan terberdayakan, tentu diperlukan banyak program atau bantuan untuk memantik dan memfasilitasi hal ini. Tentunya dengan perlu mempertimbangkan permasalahan existing pada spesifik Desa Makarmanik.
Permasalahan existing tersebut pertama yakni kondisi ekonomi, di mana sebagian besar tergolong miskin dan lokasinya yang tidak didukung dengan fasilitas yang memadai akhirnya menghambat adanya perkembangan signifikan pada desa. Hal ini mungkin singkatnya dapat kita simpulkan sebagai siklus setan kemiskinan seperti pada gambar berikut, di mana kemiskinan yang ada akan menjadi dampak juga akibat dari permasalahan kemiskinan lain yang ada. Kemiskinan yang ada membuat masyarakat memiliki keterbatasan untuk berkegiatan dan juga fasilitas yang ada akhirnya memutus kesempatan dan keinginan berkegiatan yang mungkin sebelumnya ada pada masyarakat. Fasilitas ini mulai dari aksesibilitas hingga tempat berkegiatan itu sendiri. Salah satu contoh yang menurut kami paling signifikan yakni sekolah dan pendidikan yang kondisinya masih di bawah ekspektasi, di mana masyarakat dan khususnya perempuan memiliki capaian pendidikan formal di bawah rata-rata. Permasalahan ini kemudian berlanjut, perempuan dan laki-laki yang berhenti sekolah di SMP ini akan tidak memiliki pekerjaan dan kegiatan yang kemudian akhirnya memunculkan pernikahan dini. Pernikahan dini ini akhirnya akan membelenggu beberapa perempuan dalam berkembang dan juga menciptakan keluarga yang belum siap dalam memikul tanggung jawab yang lebih besar, salah satunya tanggung jawab finansial. Permasalahan ini akhirnya menciptakan perempuan yang tidak terbuka akan opportunity dan juga kemampuan yang tidak memenuhi standar luar desa yang ada. Kami juga tidak melihat adanya kesadaran dan keresahan pemerintah desa dan juga masyarakat terhadap spesifik. Namun melihat kondisi yang ada, diperlukan program bantuan yang dapat memberdayakan masyarakat setempat seperti mengembangkan pola pikir serta kebiasaan yang dapat mensejahterakan mereka sehingga masyarakat tidak bergantung sepenuhnya terhadap program yang dijalankan.